Halo Sobat Investor, senang sekali bertemu lagi di dalam channel Catatan Investasi. Di video kali ini saya ingin membagikan tentang bagaimana cara menemukan saham-saham yang anti suspend. Tentu ini akan sangat menarik sekali buat pengalaman sobat investor dalam membeli saham, supaya kita tidak salah beli ya, tetapi mendapatkan saham-saham yang tepat untuk kita investasi. Kalau sobat investor belum menyaksikan video saya yang pertama, yaitu bagaimana berinvestasi di saham IPO, sobat bisa lihat di keterangan video ini. Di situ ada link, silahkan sobat investor langsung klik linknya dan sobat investor akan bisa melihat bagaimana kita bisa berinvestasi di saham IPO. Nah, ini merupakan episode yang kedua. Baik, saya mulai saja. Bagi sobat investor yang belum berkenalan tentang channel ini, saya ingin memperkenalkan kembali, yaitu logo channel Catatan Investasi, di mana di logo itu ada makna tentunya yang berkaitan dengan investasi kita di saham, di mana dimulai dari huruf C dan I, berputar makin lama makin besar. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk ke pasar modal sebagai investor, maka investasi itu esensinya adalah kita mengharapkan satu pertumbuhan. Jadi sobat investor, kalau tadinya investasi 10 juta, tentu dengan berjalannya waktu sobat akan berharap investasi 10 juta bisa menjadi 50 juta, 100 juta dan seterusnya. Tentu pilihan saham adalah sangat penting, sobat. Ya, ini sebagai awal saja perkenalan bagi sobat yang belum mengenal channel ini. Oke, jangan lupa subscribe, like kalau sobat mendapatkan ilmu melalui channel ini. Tentu akan sangat mendukung untuk video-video berikutnya. Nah, kita bicara saham kena suspend. Pernah nggak sobat beli saham, tahu-tahu 2 hari 3 hari kena suspend? Wah, tentu pusing sekali ya. Dan ini sobat tentu tahu berita yang belum lama ini ya, di mana saham farmasi, Kimia Farma dan Indofarma, sobat ada yang beli nggak? Ini lagi naik-naiknya, tinggi-tingginya, oleh karena adanya informasi bahwa Indofarma sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk menemukan vaksin COVID-19. Nah, ini berita ini kan santer sekali ya, dan itu membuat satu sinyal positif buat Kimia Farma dan Indofarma. Nah, ini saya ambil dari Detik.com tanggal 7 Agustus kemarin. Dikatakan di situ saham 2 perusahaan farmasi Kimia Farma dan Indofarma dihentikan sementara oleh Bursa Efek Indonesia pada perdagangan 7 Agustus. Nah, hati-hati sobat, kalau sobat ambil saham ini tentunya dibutuhkan satu skill yang memadai, yaitu bisa membaca tren, membaca grafik, sehingga sobat tidak kena suspend ya. Nah, untuk investasi menurut saya saham Kimia Farma dan Indofarma itu kurang tepat ya. Kembali lagi, kalau kita bicara investasi itu kita lihat fundamental perusahaan. Karena kedua emiten ini kalau saya perhatikan itu secara fundamental perusahaan kurang bagus. Terutama ketika mengalami kerugian-kerugian yang terus-menerus, itu bisa menjadi sinyal buat sobat untuk tidak berinvestasi di situ. Nah, bagi sobat investor yang belum mengetahui atau mengerti apa itu suspensi saham, nah ini saya ambil dari website investor.id tanggal 12 Desember 2019. Dikatakan saham suspend itu adalah saham yang dihentikan sementara perdagangannya oleh otoritas bursa. Dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia
dalam kurun waktu tertentu, sehingga investor tidak bisa membeli atau menjual saham sampai ada pemberitahuan pencabutan suspensi. Jadi ketika satu emiten disuspend, itu berarti kita tidak bisa, kalau kita sudah membeli, kita tidak bisa menjual ya. Nah, tujuan bursa efek dalam hal ini mensuspensi saham itu karena supaya semacam cool down gitu ya, cooling down, supaya melindungi juga kepentingan investor. Ketika satu saham naik turun dengan cepat sekali, itu maka pihak otoritas yaitu Bursa Efek Indonesia akan melakukan suspensi. Nah, di dalam peraturan OJK itu ada 5 tingkatan sanksi sebetulnya sobat investor. Dari mulai sanksi nomor 1, urutan 2, 3, 4 dan 5 ya, sobat. Nah, suspensi ini merupakan sanksi tingkat 4 ya. Nah, sanksi pertama itu adalah denda maksimal 500 juta ketika satu emiten perusahaan yang tercatat itu melakukan satu pelanggaran. Kemudian ada sanksi teguran tertulis yang kedua dan sanksi peringatan tertulis yang ketiga. Nah, sanksi keempat inilah dilakukan dalam bentuk suspensi oleh Bursa Efek. Ya, lalu kalau suspensi ini berlanjut ya, bisa 1 hari, 2 hari, bahkan bisa 1 tahun, 2 tahun, tergantung dari kasus yang dialami oleh emiten. Itu dia bisa di delisting sobat. Delisting itu artinya dia didepak dari pencatatan bursa. Dan kalau sampai delisting, ada kemungkinan ya investasi kita ada kemungkinan hilang ya. Kita akan melakukan kerugian yang besar. Tergantung apakah masih ada sisa aset yang bisa dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Nah, itu pengertian suspensi sobat. Jadi suspensi itu adalah pencabutan sementara. Jadi cooling down supaya ada waktu bagi investor untuk mempertimbangkan kembali investasinya sobat. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa sebuah saham itu disuspend? Setidaknya ada 5 kondisi yang bisa membuat satu saham itu disuspend. Kondisi yang pertama yaitu laporan keuangan emiten mengalami atau memperoleh opini tidak wajar dari auditor sebanyak 2 kali berturut-turut. Nah, kita tahu kalau opini tidak wajar itu artinya laporan yang disampaikan itu oleh emiten itu berarti ada sesuatu kondisi yang tidak wajar ya, atau pihak auditor tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa laporan yang diberikan oleh emiten itu adalah laporan yang sesuai atau dengan kondisi yang sebenarnya. Berarti kalau emiten ada yang seperti ini, itu artinya kondisi perusahaan tidak sehat sebetulnya. Jadi mungkin ada penggelembungan nilai ya, ada semacam ditutupin seperti itu, pos-pos tertentu dibuat di markup, itu bisa mendapatkan opini yaitu tidak wajar dari internal audit, dari auditor. Lalu yang kedua, mengapa saham itu disuspend sobat? Yang kedua itu perusahaan tidak bisa membayar hutang ya, atau dinyatakan pailit oleh krediturnya atau pemberi pinjaman, atau bahkan dia mengajukan secara sukarela ke pengadilan, yaitu mengajukan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU ya. Itu kedua. Jadi emiten tidak bisa membayar hutangnya, itu pasti nanti akan kena suspend. Lalu yang ketiga, perusahaan tercatat tidak melakukan keterbukaan informasi, di mana informasi penting yang relevan itu dapat mempengaruhi keputusan investasi dari sang pemodal sobat. Jadi ketika satu perusahaan itu memutuskan untuk menjadi perusahaan terbuka atau mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek, maka diwajibkan oleh si pihak emiten ini untuk menyampaikan keterbukaan informasi. Makanya sobat bisa baca di IDX maupun di media-media kontan seperti itu, berita-berita tentang kondisi perusahaan itu merupakan satu keterbukaan. Jadi perusahaan mengalami apapun itu harus disampaikan ke publik atau ke pemegang saham. Jadi perusahaan terbuka atau emiten yang tercatat di Bursa Efek, dia harus
menyampaikan informasi apapun yang terjadi di perusahaannya ke publik ya. Misalnya emiten ini melakukan ekspansi, dia mengakuisisi perusahaan lain. Nah, itu harus diinformasikan ke publik melalui media-media bisnis yang ada ya. Itu contohnya. Jadi kalau emiten itu tidak melakukan keterbukaan informasi, maka pihak otoritas bursa itu akan mengetahui sehingga dia akan disuspend, sobat. Itu yang terjadi, itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya yang keempat, bila terjadi kenaikan atau penurunan harga yang signifikan, sobat, sehingga penurunannya itu drastis, atau kalau sobat sering baca itu namanya UMA ya, unusual market activity, itu artinya saham satu emiten itu bisa naik atau turun secara drastis. Nah, tadi saya kasih contoh Kimia Farma dan Indofarma itu kan hari-hari ini kalau sobat lihat itu kenaikannya luar biasa sampai puluhan dan ratusan persen. Nah, seperti itu kalau berlanjut setiap hari itu akan kena suspend, sobat. Hati-hati terhadap kondisi yang seperti itu. Memang kita bisa ambil cuan singkat ya, one day trading itu ya, biasanya kalau satu hari kita bisa menangkap peluang itu ya, tentu kita bisa dapat banyak. Itu biasanya trader yang lakukan ya. Tapi kalau investor, saya sendiri juga preferensi saya investor itu saya tidak akan mengambil resiko yang besar seperti itu. Jadi kalau saya beli saham itu tujuannya untuk long term atau jangka panjang, bukan untuk harian. Lalu yang kelima, yang terakhir yaitu penyalahgunaan dana yang didapat dari IPO. Jadi kalau pada saat IPO disampaikan bahwa nanti hasil dana dari IPO itu adalah untuk untuk modal kerja, tetapi oleh emiten digunakan untuk membayar hutang. Nah, ini berarti sudah penyalahgunaan. Artinya emiten nggak jujur, sobat. Itu. Nah, ini sudah jelas saya kira 5 ini yang menyebabkan sebuah saham itu disuspend. Nah, sekarang bagaimana nih caranya menemukan saham-saham anti suspend? Saya sebut anti suspend ya, supaya nanti sobat bisa mengenali ya. Kalau kita namanya menemukan itu berarti kita kan tidak asal beli, tetapi kita lihat ciri-cirinya. Saya berani tanda kutip garansi anti suspend ya, dari pengalaman saya sendiri ya, sehingga saham-saham yang saya beli itu tidak kena suspend. Bahkan saya juga pernah mengalami 1-2 saham yang saya beli itu pada akhirnya itu kena suspend pada akhirnya, tapi untungnya sudah saya jual ya. Nah, itu memang harus ada satu trik atau strategi khusus. Nah, yang pertama, menemukan saham anti suspend itu bisa sobat lihat dari market price atau harganya. Kalau ada orang yang sering beli heboh di grup-grup Facebook, itu mereka suka diskusi tentang saham-saham gocap ya, saham-saham 50 gitu ya. Itu satu tanda bahwa sebetulnya saham yang tidak layak, yaitu kemungkinan besar itu pasti kena suspend, saham-saham yang seperti itu. Nah, saya memberikan kriteria yang konservatif ya. Jadi kalau sobat mau memilih atau menemukan saham yang anti suspend, pilihlah harga pasarnya itu minimal Rp300 ke atas. Jadi kalau 300 ke bawah itu nanti akan saya kasih datanya, itu rata-rata kena suspend ya. Jadi hindari beli saham yang Rp50, Rp100, Rp80 itu walaupun memang murah dapat lot banyak, tetapi sobat akan pusing nanti ketika beli beberapa hari, beberapa minggu, mungkin beberapa bulan, pada akhirnya kena suspend, pusing kan, tidak bisa dijual ya. Nah, lalu yang kedua, nah ini contoh. Ini list yang saya temukan ya, 10. Ini contoh 10 ya, tapi sebetulnya banyak. Saya cuma ambil 10. Ini suspend di tahun 2020 tahun ini dan tahun lalu. Ya, ada 10 emiten yang harganya itu di bawah 300 ya. Perhatikan harga IPO ini ya. Ada Rp100, Rp120, ada yang 600. Harga close-nya, harga sekarang ini saya lihat harga per tanggal 7 Agustus itu dari 120 per IPO, dia sekarang harganya tinggal 50. Nah, ini contoh ya.
dia merosot Rp70. Ada nih harga 450 pada saat IPO Inti Agri Resources, dia turun menjadi 50 per harga kemarin 7 Agustus. Jadi ini kelihatan sekali ya, ini bukti bahwa saham-saham di bawah 300 itu rata-rata kena suspend ya. Walaupun ini juga ada nih bahkan harga di atas 300 ya. PT SMR Utama ini 600 di harga kemarin dia menjadi 50. Ini pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia kena suspend. Nanti akan saya lanjutkan berikutnya ya. Nah, lalu ciri kedua saham yang anti suspend yaitu rasio hutangnya rendah, sobat. Makanya sobat bisa lihat di laporan keuangan dari emiten yang sobat akan beli, perhatikan di pos yaitu liabilitas, dimana saya ambil angka konservatif ya. Kalau pilihan saya biasanya mengambil yang rasio hutangnya itu kurang dari 100%, sobat. Ya, ini konservatif ya. Lebih kecil lebih bagus sebetulnya. Apakah berarti DER-nya di atas 100 itu tidak kena suspend? Ya, bisa jadi, tapi supaya aman konservatif saya pilih angka debt equity ratio yaitu di bawah 100% ya. Nah, bagi sobat investor yang belum tahu bagaimana menghitung debt to equity ratio, nah ini rumusnya. Rumusnya mudah sekali. Kalau kita investasi di saham itu hanya butuh perkalian pembagian pengurangan seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah total liabilities atau total hutang yang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang dibagi dengan total equity atau modal ya. Nah, ini saya ambil saham Indoput CBP ya. Ini contoh. Kalau datanya saya ambil dari IDX ya. Di situ saya ambil laporan keuangan tahun 2018, lalu 2019 dan kuarter pertama di 2020. Nah, ini contoh nih. Emiten ICBP ini bagus sekali ya, sobat. Lihat DER-nya di bawah 100 semua nih selama 3 periode berturut-turut. Bahkan kalau saya panjangkan lagi sampai 5 tahun ke belakang, mungkin 10 tahun ke belakang, itu saham ICBP ini juga masih bagus, masih di bawah rasio DER masih di bawah 100, sobat. Nah, ini ciri kedua ya, setelah harga pasarnya di atas 300, sobat investor juga pilih di atas DER-nya di bawah 100 ya. Ini saya juga konservatif. Nah, kalau kita baca di laporan tahunan atau di berita-berita yang ada, saham ICBP itu tidak pernah kena suspend, sobat. Coba sobat pernah nggak menemukan berita ICBP ini kena suspend? Saya yakin tidak ya. Saya lihat sendiri. Nah, saat ini saya juga investasi juga di emiten ini, sobat, dan cukup bagus hasilnya sampai hari ini, belum saya jual. Nah, ini contoh perusahaan yang kena suspend, dimana kalau sobat lihat 10 emiten ini rasio DER-nya di atas 100%. Wah, ngeri sekali nih. Ada yang 326% ya, PT Arka Jayanti Persada, lalu rata-rata di atas 100 ini ya. Bahkan ada yang sampai 400 ya, PT Limas Indonesia Makmur. Nah, sobat, tadi saya sampaikan di awal bahwa saya pernah juga ambil emiten-emiten ini ya. Contoh yang pernah saya ambil yaitu yang nomor 1 Arka. Tapi pada saat itu saya sudah cuan, sobat. Jadi belum sampai kena suspend saya sudah jual ya. Nah, ini memang harus hati-hati. Jadi perlu kejelian ketika membeli suatu saham, sobat. Lalu ciri yang berikutnya bagaimana menemukan saham-saham yang anti suspend. Yang berikutnya ini saya akan lihat labanya, sobat. Kita tahu bahwa laba sebuah perusahaan itu sangat penting untuk keberlangsungan satu usaha. Jika satu perusahaan itu mengalami kerugian terus-menerus, itu bukan perusahaan yang baik untuk kita berinvestasi, sobat. Jadi kalau saya lihat labanya positif ya dan stabil. Tidak cuman positif tapi juga stabil, sobat. Stabil ini yang saya maksud adalah selama kurun waktu tertentu itu tidak ada kerugian, satu kali aja nggak ada kerugian, sobat. Nah, ini perusahaan yang bagus. Saya ambil konservatif lagi, sekali lagi. Saya ambil konservatif yaitu ukuran saya adalah EBIT marginnya itu double digit
ya, angkanya double digit ya. Jadi kalau ada kerugian dalam satu kali selama misalnya 5 tahun, wah itu saya nggak akan ambil resiko untuk membeli saham tersebut, karena ada kemungkinan dia kena suspend sobat ya. Biasanya kalau ada kerugian gitu kan sensitif ya. Para pemegang saham biasanya, para trader juga takut nih sahamnya bisa turun terus menerus. Kalau turun berlanjut maka bisa kena suspend. Bagi sobat yang belum tahu EBIT itu seperti apa ya, EBIT itu adalah earning before interest and tax, atau laba sebelum bunga dan pajak ya. Kalau sobat lihat di laporan keuangan ada perusahaan yang pakai istilah laba usaha. Nah, rumusnya mudah. Jadi laba usaha dibagi dengan penjualan. Nah, ini saya hitungkan satu emiten namanya Linknet dengan kode LINK atau Link. Di sini EBIT marginnya menarik sekali sobat. Seperti JPP tadi, kalau JPP tadi saya lihat DER-nya. Di perusahaan Link ini dia EBIT marginnya di bawah, EBIT marginnya bukan di bawah ya, maksud saya EBIT marginnya itu adalah double digit ya. Wah, ini menarik sekali. Berarti Linknet ini dia tingkat marginnya atau tingkat keuntungannya cukup tinggi. Perhatikan di kuartal 1 dia EBIT marginnya 32%, lalu di 2019 34%, di 2018 31%. Selama 3 periode berturut-turut dia bisa menjaga di kepala 3. Ini perusahaan bagus nih. Perusahaan bagus sekali, double digit ya. Double digit itu minimal ya 10% lah. Kalau sobat mau lebih bagus lagi, di atas 10% itu akan lebih bagus. Semakin besar, semakin tinggi angkanya semakin bagus, semakin safe lah, setidaknya semakin aman ya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya tidak akan kena suspend sobat. Kalau sobat lihat, sobat bisa ketik ya di situsnya Bursa Efek Indonesia, IDECO ID. Sobat temukan di situ ada suspensi, lalu sobat ketik kode sahamnya, maka akan keluar semua saham yang kena suspend. Kalau sobat ketik link, maka kalau kosong itu berarti dia tidak pernah kena suspend selama 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Tinggal sobat isi bulan dan tahunnya di situ. Lalu ini contoh ya, perusahaan yang EBIT-nya itu tidak double digit ya, artinya malah minus atau mengalami kerugian. Ngeri sekali ini 10 saham ini minusnya gede-gede ya. Contoh PT Ratu Prabu Energi, dia minusnya EBIT-nya sampai 217%. Nah, ini ada juga Bakri Telekom. Wah, ini grupnya Bakri. Saya kurang suka dengan grup Bakri ini, biasanya sahamnya juga kurang bagus. Dia sekalipun EBIT-nya 71,32%, tapi dia pernah kena suspend ya. Ternyata kenapa? Ternyata DER-nya sampai minus ya. Kalau DER minus itu berarti ekuitasnya juga minus ya. Jadi pembaginya minus, sehingga akhirnya angkanya minus. Kalau perusahaan yang sehat itu equity-nya lebih besar dari hutangnya ya. Maka tadi saya pilih adalah DER di bawah 100%. Lalu yang berikutnya, bagaimana menemukan saham yang anti suspend sobat? Yaitu pilihlah saham-saham yang liquid ya. Liquid itu artinya banyak peminat ya, banyak pembeli. Kalau saham-saham yang sepi pembeli itu rawan kena suspend sobat. Nah, sekali lagi saya ambil ukuran atau patokan yang konservatif. Biasanya saya pilih kapitalisasi pasarnya itu minimal 5 triliun sobat. Jadi kalau di atas itu lebih bagus lagi ya, di atas 5 triliun lebih bagus lagi. Ini saya ambil angka minimal. Apakah di bawah 5 triliun jaminan bahwa tidak kena suspend? Tidak juga sobat. Jadi nanti ada kriteria berikutnya yang menunjukkan bahwa sekalipun di bawah 5 triliun itu dia tidak kena suspend, tidak pernah kena suspend. Itu nanti ada caranya ya. Nah, ini contoh saham-saham yang di bawah 5 triliun. Ya, saya berikan 10 contoh lagi yang berbeda. Ya, ada PT Typhoon Mobile Indonesia, ada PT Totalindo Eka Persada, ada PT Tiga Pilar Sejahtera, Hanson Internasional dan seterusnya. Ini market cap-nya kecil-kecil ya. Ada yang 883 miliar. Bahkan ada yang 2,25 triliun tapi dia kena suspend.
harga sahamnya cuman gocap ini, harga 50 ya. PT Sanur Hasta Mitra juga harganya 50, market capsnya cuma 328 miliar. Nah ini contoh ya, contoh nyata bahwa kalau saham-saham di bawah 5 triliun atau lebih kecil lagi di bawah 1 triliun itu akan berpotensi untuk kena suspend. Nah sekarang yang terakhir ya, saya tidak hanya memberikan data-data perusahaan yang kena suspend. Nah ini stock pick ya. Ini boleh dikatakan tanda kutip rekomendasi bagi sobat investor yang tertarik untuk berinvestasi. Tetap saya sarankan sobat investor untuk menganalisa tetap ya resiko dan tanggung jawab di sobat investor. Tetapi stock pick pilihan saya ini adalah pengalaman saya juga ya. Di antara 5 emiten ini saat ini yang saya masih pegang adalah PT RO ya, Petrosi. Sobat pasti sudah tahu, saham cukup terkenal ini. Lo Keng Hong pegang saham ini ya. Lalu LSIP ya, saya juga masih pegang. MAK, PT Max Dynamic Indonesia, ini saya pernah beli tapi sudah saya jual ya. Ini juga bagus, saya lihat sesuai dengan kriteria tadi yang saya bahas. Yang pertama, harganya kalau sobat lihat di atas 300 ya kan ya, lalu DER-nya di bawah 100 ya, walaupun ini ada DER yang cukup tinggi ya Petrosi, tapi perusahaan ini sehat fundamentalnya sobat. Kenapa saya berani di atas 100 ini? Tetap ada pertimbangan, yaitu dia sehat secara fundamental. Karena untuk mengatakan perusahaan sehat itu tidak cuma dari sisi DER ya, bagaimana kemampuan bayar hutangnya. Kalau dia kemampuan bayar hutangnya tinggi, maka walaupun DER-nya di atas 100 itu masih aman, cukup aman sobat. Lalu lihat EBIT-nya, ini rata-rata 2 digit ya, kecuali LSIP ya. Tapi LSIP ini 5 saham ini kalau sobat cari itu tidak pernah kena suspend, dia aman sobat ya. Lalu ini kecil sekali nih PT London Sumatera nih, DER-nya cuma 20%. Ini saya masih pegang, market cap-nya di atas 5 triliun. Nah, market cap yang di bawah 5 triliun itu tetap masih bisa positif. Ya, contohnya PTRO dan Max ini, dia karena EBIT-nya juga gede, Max ini ya, saya lihat bertumbuh sahamnya sejak harga IPO ya. Cukup bagus ini. Apalagi sekarang kondisi COVID-19 begini, PT Max ini memproduksi sarung tangan ya. Jadi beberapa tahun ke depan produknya masih akan prospek ya, diminati oleh masyarakat ya. Karena hari-hari ini kan kita juga membutuhkan sarung tangan itu ya untuk alasan perlindungan diri. Ini semua harga per 7 Agustus ya sobat ya. Jadi sobat nanti coba cek ya. 5 saham ini cukup bagus ya. Nah, sekarang terakhir nih ya, sebelum saya menyelesaikan materi ini, saya akan memberikan giveaway ya. Bagi 3 pemenang tercepat ya, sobat semua yang bisa cepat ya menjawab pertanyaan saya, maka sobat akan saya berikan gratis ya bimbingan selama 1 bulan. Caranya cukup nanti jawab di Instagram ini yang sudah tertera, sobat @catatan investasi, sobat jawab pemenang tercepat, saya akan berikan bimbingan gratis selama 1 bulan ya untuk 3 pemenang saja. Nah, pertanyaannya sederhana ya. Sebutkan 3 kriteria bagaimana caranya menemukan saham-saham yang berpotensi untuk tidak kena suspend ya. Sekali lagi saya ulangi, sebutkan 3 kriteria ya bagaimana menemukan saham-saham yang anti suspend ya. Tuliskan jawabannya di Instagram catatan investasi. Lalu syaratnya adalah sobat juga subscribe ya channel ini, kemudian bunyikan lonceng, kemudian juga like ya, agar sobat masuk kategori kriteria untuk 3 pemenang ini. Oke sobat, jika masih ada pertanyaan ya seputar investasi apa yang kita bahas hari ini, sobat bisa tulis di kolom komentar ya.
Saya pasti akan jawab setiap pertanyaan yang masuk. Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi insight, menjadi satu tambahan pengalaman baru buat sobat investor semua dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Salam, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Kita akan berjumpa di video-video berikutnya.